Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lutfi Jen Fahira. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep retorika serta aspek verbal dan nonverbal dalam komunikasi retorik. Secara singkat, retorika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berbicara yang memiliki daya tarik sehingga pendengar dapat tergugah perasaannya. Retorika memiliki sejarah pada setiap zamannya. Adapun yang pertama adalah retorika pada zaman pra-Yunani, di mana pada zaman ini ilmu pengetahuan itu semakin berkembang seperti kecanggihan teknologi sehingga mengharuskan manusia pintar dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah retorika pada zaman Yunani, di mana pada zaman ini rakyat berada di bawah naungan para tiran yang mengharuskan mereka pintar dalam retorika demi mempertahankan hak-hak mereka yang diabaikan oleh penguasa. Yang ketiga adalah retorika pada zaman Romawi, di mana pada zaman ini retorika sempat mengalami banyak ketidakmajuan. Hal ini dikarenakan Romawi lebih fokus pada praktik dan penerapan pada teori-teori yang sudah ada daripada mengembangkan teori-teori baru. Yang keempat adalah retorika pada zaman abad pertengahan dan Daulah Islamiyah, di mana pada zaman ini retorika sempat mengalami pembungkaman umum Malthus Enges yang identik dengan doktrin sakral gereja. Yang kelima adalah retorika pada zaman modern, di mana pada zaman ini retorika mengambil ilmu pengetahuan modern seperti psikologi dan sosiologi. Salah satu tokoh retorika dunia adalah Georges, di mana ia mengajarkan dimensi bahasa yang puitis dan teknik berbicara impromptu. Ia juga mengajukan gagasan bahwasanya tidak ada hal yang benar-benar ada dan bahwa pengetahuan adalah hasil persepsi manusia. Ia juga menegaskan pentingnya kekuatan bahasa dalam mempengaruhi pendapat orang lain. Dalam retorika, ia melihat kemampuan berbicara yang fasih sebagai alat untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. Selanjutnya adalah aspek verbal dan nonverbal dalam komunikasi retorik. Dalam komunikasi tentunya haruslah ada komunikator yaitu pembicara, message yaitu pesan, serta komunikan yaitu pendengar. Dan dalam komunikasi tentunya kita menggunakan bahasa. Nah, bahasa sendiri itu ada dua, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang kita sampaikan kepada pendengar secara langsung, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang kita sampaikan kepada pendengar secara tidak langsung, yaitu dengan tulisan. Komunikasi verbal adalah pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan secara tidak langsung. Nah, ini biasanya dapat kita ketahui dengan isyarat seperti gerak tubuh, mimik wajah, serta kontak mata. Komunikasi verbal dan nonverbal saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain demi tercapainya komunikasi yang efektif. Demikianlah penjelasan saya mengenai konsep retorika serta aspek verbal dan nonverbal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.